controlled by the Jamaat Islami, but other political parties are also throwing. Kenapa negara-negara Arab membenci Israel? Great sentiment. Kebencian dan ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks yang melibatkan faktor politik, agama, teritorial, dan identitas nasional. Video ini agak sensitif dan harus menggunakan logika untuk memahaminya. Bagi yang malas berlogika, skip aja. Untuk memahami alasan mengapa banyak negara Arab membenci Israel, kita perlu flashback ke awal abad 20 untuk melihat beberapa momen kunci dalam sejarah, terutama tentang sejarah lahirnya mandat Palestina. Karena dari mandat Palestina inilah ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel berawal. Lahirnya mandat Palestina. Proses lahirnya mandat Palestina bermula dari serangkaian perjanjian internasional dan keputusan politik besar yang terjadi selama Perang Dunia Pertama dan setelahnya. Pada saat Perang Dunia Pertama masih berlangsung, Inggris dan Prancis menyusun perjanjian rahasia yang dikenal sebagai Sykes-Picot Agreement pada tahun 1916. Perjanjian ini membagi wilayah bekas Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah menjadi zona pengaruh Inggris dan Prancis tanpa memperhatikan keinginan penduduk lokal atau bangsa-bangsa yang ada di wilayah tersebut. Dalam perjanjian ini, Palestina dimasukkan ke dalam zona internasional yang akan dikelola oleh kekuatan besar. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah deklarasi yang menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi ini menjadi dasar internasional bagi gerakan Zionis dan eksodus Yahudi ke Palestina. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung pembentukan negara Yahudi, namun deklarasi ini memberikan landasan bagi klaim Zionis atas Palestina. Deklarasi Balfour dibuat di tengah situasi Perang Dunia Pertama ketika Inggris ingin mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi internasional, terutama di Amerika Serikat dan Rusia, untuk memperkuat posisi mereka dalam peperangan. Setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, kekuatan sekutu termasuk Inggris dan Perancis mulai merencanakan pembagian wilayah kekuasaan Ottoman. Pada tahun 1919, diadakan konferensi perdamaian di Paris, di mana salah satu hasilnya adalah pengaturan wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Ottoman melalui sistem mandat liga bangsa-bangsa. Pada tahun 1920, perjanjian Sevres antara sekutu dan Turki yang mengalahkan Kekaisaran Ottoman memutuskan untuk membagi wilayah Timur Tengah dan Palestina diserahkan kepada Inggris untuk dikelola sebagai mandat internasional. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa secara resmi mengesahkan mandat Palestina yang memberikan hak kepada Inggris untuk mengelola wilayah tersebut. Mandat ini digunakan sebagai mekanisme internasional untuk memastikan bahwa wilayah Palestina dijaga dan dipersiapkan untuk mencapai kemerdekaan, meskipun kenyataannya Inggris memegang kendali penuh atas Palestina dan kebijakan mereka menguntungkan kepentingan Zionis yang menjadi sumber ketegangan. Mandat Palestina juga memberi Inggris kewenangan untuk mengatur wilayah Palestina dengan beberapa kewajiban penting, di antaranya menjaga kepentingan bangsa Yahudi dan kepentingan Arab Palestina. Berdasarkan deklarasi Balfour, Inggris diwajibkan untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, serta membantu mereka dalam imigrasi ke wilayah tersebut. Inggris juga diwajibkan untuk melindungi hak-hak masyarakat Arab Palestina dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih kemerdekaan. Namun kebijakan Inggris dalam melaksanakan mandat ini seringkali tidak konsisten dan menimbulkan ketegangan antara dua kelompok besar di Palestina, yaitu masyarakat Arab Palestina yang mayoritas dan komunitas Yahudi yang tumbuh pesat karena emigrasi. Selama periode mandat Palestina dari tahun 1920 hingga 1948, ketegangan antara Arab dan Yahudi semakin meningkat. Inggris tidak mampu menjaga kestabilan, terutama dengan meningkatnya imigrasi Yahudi yang dipicu oleh pergerakan Zionis dan kebijakan Inggris yang lebih mendukung Zionisme. Mandat Palestina berakhir pada tahun 1948 setelah banyak peristiwa dramatis, termasuk pembantaian Hebron pada tahun 1929, pemberontakan Arab dari tahun 1936 hingga 1939, dan konflik-konflik besar lainnya antara komunitas Arab dan Yahudi. Ketika Inggris menghadapi kesulitan besar dalam mengendalikan ketegangan antara komunitas Arab dan Yahudi yang terus berkembang, mereka akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari Palestina dan menyerahkan masalah tersebut kepada PBB.
pada tahun 1947, PBB mengeluarkan rencana pembagian Palestina melalui Resolusi 181. Resolusi ini mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Sementara Yerusalem berada di bawah pengawasan internasional. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Yahudi yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel, mendeklarasikan berdirinya negara Israel yang langsung mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Israel merdeka karena adanya pembagian wilayah yang diusulkan oleh PBB pada tahun 1947 melalui Resolusi 181. Namun negara-negara Arab dan sebagian besar penduduk Palestina menolak usul PBB tersebut. Mereka keberatan atas keputusan PBB yang memberikan hak tanah yang lebih besar kepada kelompok Yahudi dan mengabaikan hak rakyat Palestina yang telah lama tinggal di wilayah itu. Dalam usul PBB tersebut, 55% wilayah Palestina yang sebelumnya dihuni oleh mayoritas Arab diberikan kepada negara Israel yang baru saja dibentuk. Penolakan negara-negara Arab terhadap pendirian negara Israel sejatinya merupakan bentuk protes terhadap keputusan PBB dalam Resolusi 181 yang membagi tanah Palestina kepada kelompok Yahudi yang dianggap oleh negara-negara Arab sebagai bentuk perampasan tanah milik bangsa Palestina. Mereka melihat pembentukan Israel sebagai tindakan yang merampas hak-hak bangsa Palestina untuk memiliki negara sendiri di tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Dari sinilah bermula kebencian negara-negara Arab terhadap Israel. Hal ini terbukti sehari setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Irak, Suriah, dan Lebanon menyatakan perang terhadap Israel yang dikenal dengan Perang Arab-Israel 1948. Mereka melancarkan serangan-serangan militer ke Israel untuk mencegah berdirinya negara tersebut. Namun dalam peperangan, Israel memenangkan pertempuran dan bahkan memperluas wilayahnya. Peperangan berakhir pada awal tahun 1949 ketika Israel dan masing-masing negara Arab termasuk Lebanon menyetujui garis gencatan senjata secara resmi. Perjanjian ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai garis hijau atau perbatasan gencatan senjata tahun 1949. Pada akhir peperangan, Israel menguasai sekitar 40% wilayah yang awalnya dialokasikan untuk Palestina berdasarkan rencana pembagian PBB tahun 1947. Selama perang berlangsung hingga berakhir, sekitar 700.000 warga Palestina dipaksa keluar atau diusir dari rumah mereka oleh pasukan Israel hingga mereka mengungsi ke Lebanon. Peristiwa ini disebut oleh orang Palestina sebagai Nakba atau Perang Kehancuran. Pada tahun 1949, PBB membentuk sebuah badan bantuan dan pekerjaan atau yang disebut UNRWA untuk membantu para pengungsi Palestina. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 merupakan titik awal permusuhan sekaligus cikal bakal kebencian negara-negara Arab terhadap Israel. Tahun-tahun berikutnya sudah dapat dipastikan akan terjadi beberapa perang besar antara Israel dengan negara-negara Arab. Perang besar yang pernah tercatat diantaranya Perang Suez tahun 1956 yang melibatkan Mesir, Israel, Inggris, dan Perancis. Perang ini meletus karena keputusan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasikan terusan Suez pada bulan Juli 1956. Israel terlibat dalam konflik ini karena kekhawatiran dengan kebijakan Mesir yang mengancam menutup Selat Tiran sehingga menghalang akses Israel ke Pelabuhan Eilat yang merupakan jalur perdagangan vital bagi Israel. Perang lainnya yaitu Perang 6 Hari tahun 1967, di mana Israel mengalahkan koalisi negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, dan Suriah, serta menguasai area yang dipersengketakan, termasuk tepi barat, jalur Gaza, Sinai, dan dataran tinggi Golan, yang sebelumnya dimiliki oleh negara-negara Arab atau Palestina. Kemenangan Israel ini semakin meningkatkan kebencian negara-negara Arab terhadap Israel, karena mereka melihat Israel sebagai negara agresor yang memperluas wilayahnya melalui peperangan. Selain Perang 6 Hari pada tahun 1967,
Israel juga terlibat dalam Perang Yom Kippur tahun 1973, serta keterlibatan Israel dalam Perang Saudara di Lebanon pada tahun 1982 yang berujung pada pembentukan kelompok militan Hizbullah. Setelah Hizbullah terbentuk, tahun-tahun berikutnya lebih banyak didominasi oleh pertikaian antara Israel dan Hizbullah dengan mengorbankan Lebanon sebagai tumbal basis peperangan. Peperangan antara Israel dan Hizbullah, di antaranya Perang 7 Hari di Lebanon, dalam operasi akuntabilitas pada tahun 1993 dan operasi Grave of the Road atau operasi 17 hari pada bulan April tahun 1996. Perseteruan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat sejak tahun 2006 hingga sekarang. Benarkah Israel mencaplok tanah Palestina? Dari beberapa rentetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita. Apakah Israel yang mayoritas kaum Yahudi mencaplok tanah Palestina untuk mendirikan negara mereka? Atau benarkah wilayah yang diklaim oleh Palestina tersebut benar-benar milik Palestina? Ini adalah topik yang sangat sensitif dan memerlukan logika serta pemahaman terhadap sudut pandang masing-masing pihak yang terlibat. Mengingat orang Israel memiliki hubungan secara historis dan agama dengan tanah tersebut, sementara orang Palestina telah tinggal di tanah ini selama berabad-abad. Mengenai apakah benar Israel yang mayoritas kaum Yahudi mencaplok tanah Palestina, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat dan menilainya. Kalau dari sudut pandang negara-negara Arab dan organisasi internasional, tindakan Israel dianggap sebagai perampasan tanah yang melanggar hukum internasional dan hak-hak dasar rakyat Palestina. Warga Palestina menganggap bahwa tanah tersebut adalah bagian dari tanah air mereka dan mereka berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan di atas tanah tersebut. Namun dari perspektif Israel, klaim mereka atas tanah tersebut terkait dengan sejarah hak asal-usul tanah dan agama mereka, serta kepentingan keamanan nasional. Israel sering mengutip sejarah kuno mereka di wilayah tersebut dan argumen terkait dengan ancaman keamanan sebagai alasan untuk menduduki dan membentuk pemukiman di wilayah yang diklaim oleh Palestina. Mengenai kebenaran wilayah yang diklaim oleh Palestina, apakah benar-benar milik mereka atau bukan? Tidak ada jawaban yang mudah atau satu-satunya benar terkait siapa sesungguhnya yang memiliki tanah Palestina. Karena sejarah tentang tanah Palestina ini sangat panjang dan melibatkan banyak pihak dengan klaim yang berbeda-beda. Namun sebagai penonton yang cerdas dan berlogika, tentu masing-masing kita dapat menarik benang merah siapa yang benar dan siapa yang salah, termasuk siapa troublemaker di balik persengketaan wilayah antara Palestina dan Israel ini. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.